Ya baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat datang kembali di kelas saya, Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu tentunya di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhayo, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih adik-adik, mungkin mata kuliah karena sudah waktu ya, kita mulai mata kuliah kita. Saya mau share screen. Oke, baik adik-adik mahasiswa, kita sekarang pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada sub daripada program MSDM tersebut, subnya adalah rekrutmen dan seleksi ya. Jadi rekrutmen dan seleksi mungkin sudah banyak pernah ada yang mendengar apa itu rekrutmen, seleksi, atau sudah mendengar saja atau belum mengerti juga, kita akan belajar hari ini. Ya. Baik. Jadi kita akan bertemu 3 SKS adik-adik semuanya ya, 120 menit. Jadi saya akan memberikan presentasi dalam bentuk lecturing, nanti saya akan buka diskusi kelompok, tentu tanya jawab, dan saya akan memberikan case study. Yang terakhir saya akan memberikan tugas untuk kalian pelajari dan praktekkan juga nantinya. Baiklah adik-adik, agar kita semakin jelas mengapa belajar MSDM hari ini. Jadi capaian pembelajaran yang diharapkan pada hari ini adalah tentunya mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami pertama konsep dasar daripada MSDM khususnya rekrutmen dan seleksi. Selain itu juga adik-adik mahasiswa diharapkan untuk memahami strategi dan analisis ya, juga konsep dasar tentang proses rekrutmen dan seleksi. Adik-adik nanti diharapkan bisa menjelaskan seandainya ada yang nanya nih apa sih rekrutmen dan seleksi gitu ya. Di samping itu juga mampu membahas kasus-kasus yang adik-adik hadapi nanti. Selain itu juga mampu bekerja secara kelompok menyelesaikan permasalahan terkait proses rekrutmen dan seleksi. Baiklah, sebelum kita mulai, saya sedikit membahas pertemuan kita yang kemarin dan juga rencananya. Jadi kita sudah bahas kemarin tentang perencanaan SDM. Hari ini kita akan ngobrol terkait dengan rekrutmen dan seleksi, yang nanti tentunya akan dilanjutkan tentang pelatihan karyawan, orientasi karyawan, penilaian kinerja dan promosi serta transfer. Baik, kita lanjut adik-adik sebagai gambaran pada pagi hari ini. Jadi pembahasan kita hari ini menyangkut adik-adik agar mengetahui pengertian rekrutmen itu apa, manfaatnya apa, langkahnya apa sih, dan juga sumber-sumber tenaga kerja. Selain itu, kita akan diskusi dan juga terakhir saya akan beri tugas untuk kalian kerjakan di rumah secara berkelompok. Baiklah, kita mulai ya untuk hari ini terkait rekrutmen dan seleksi. Sebelumnya saya mau nanya dulu, ada yang sudah bekerja nggak? Coba raise hand. Ada yang sudah bekerja? Belum? Atau ada yang sedang mencari kerja? Belum juga? Atau saya kuliah dulu deh, nanti aja habis kuliah kita bekerja? Banyak ya? Atau saya nggak usah kerja deh? Saya kuliah aja gitu ya. Habis S1, lanjut S2, lanjut S3. Nggak apa-apa. Itu adalah keputusan adik-adik semua. Namun, yang perlu diketahui, nanti adik-adik kalau bekerja akan melakukan atau mengikuti yang namanya proses rekrutmen dan seleksi. Atau adik-adik nanti yang sudah punya usaha di rumah akan melakukan rekrutmen dan seleksi untuk usaha tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan dasar apa sih sebetulnya rekrutmen dan seleksi itu ya. Kita akan mulai, mungkin banyak sekali yang mengetahui, oh saya sudah melakukan rekrutmen, saya sudah mengirim lamaran kerja, oh kenapa ya saya kok nggak ada panggilan, terus saya diinterview kok saya grogi ya.
Setelah itu ada yang mungkin, oh saya udah diinterview berkali-kali. Ya, ini namanya adik-adik mahasiswa sudah melakukan proses yang namanya rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen itu merupakan kegiatan yang dimulai dari organisasi tersebut memerlukan tenaga kerja, membuka lowongan, mendapatkan calon karyawan sesuai dengan jabatan yang diinginkan. Tujuannya tentu untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan karyawan sesuai dengan kualifikasi sehingga bisa mendapatkan karyawan yang dengan memiliki kualifikasi tinggi. Contoh, contoh sebuah organisasi membutuhkan ada lowongan akunting. Tentu apa yang dilakukan organisasi tersebut? Pertama, dia akan menentukan kualifikasi. Oh, akunting harus sudah pengalaman 3 tahun. Harus sudah pernah bekerja di hotel misalnya, karena usaha ini hotel. Harus misalnya bisa berbahasa Inggris. Harus bisa misalnya punya brevet, ya, sertifikasi dan sebagainya. Nah, proses ini akan dimulai dengan buka lowongan. Bagaimana buka lowongan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Sehingga apa? Dasar daripada pembuka lowongan tersebut harus ada. Oh, saya butuh yang seperti ini. Agar nanti ada proses seleksi lamaran yang masuk itu kita seleksi. Apakah sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, gimana sih caranya mencari karyawan? Kalau adik-adik punya, oke saya punya usaha nih, saya punya UMKM, saya baru buka nih, coffee shop misalnya ya. Tetapi saya kok susah sekali nyari karyawan yang sesuai dengan kualifikasi. Di mana saya bisa mendapatkan tenaga kerja? Nah, di sini adik-adik akan melihat ya, kalau sudah punya karyawan di dalam, adik-adik akan berpikir bisa melakukan mutasi, bisa melakukan rotasi atau demosi serta transfer. Kita sudah bicarakan pada pertemuan kemarin, mutasi dari divisi A ke divisi B. Ya. Jadi mutasi, oh dia bagusnya sekarang karena dia sudah bagus di customer service dan dia punya background S1-nya accounting, pengalamannya accounting, kita bawa ke divisi accounting. Ya. Sekarang promosi. Misalnya dulu dia staff, bagus sekali nih. Kerjanya bagus, cekatan, memenuhi target. Oh, besok kita promosi menjadi koordinator atau supervisor. Demosi itu adalah penurunan. Oh, dulu dia tuh di customer service dia nggak bagus nih. Jadi komplain karyawan, dia juga komplain, karyawannya komplain, dia juga komplain. Ya, sehingga kita demosi, mungkin dia akan dibagus di staf divisi administrasi misalnya. Oh, dia bagusnya di divisi administrasi, demosikan ke staf. Ya, kalau transfer antar di dalam divisi yang sama. Ya, jadi itu adalah sumber tenaga kerja internal. Bagaimana dengan eksternal? Di sini adik-adik akan menjawab, seandainya saya punya UKM, pertanyaan tadi ya. Adik-adik bisa cari, oh kita buka lowongan aja di koran. Sekarang kan sudah nggak ada koran lagi ya, kita buatnya di online. Facebook, IG, dimanapun boleh, berbayar juga boleh, ya. Atau melakukan platform online misalnya, adik bisa bayar di Denpasar Info atau di karir.com atau di dimanapun itu secara online kita bisa berbayar ya. Atau mendapat karyawan di job fair. Ada misalnya pameran atau misalnya seperti dibuka oleh Disnaker biasanya ya, kita ada job fair IIDB juga pernah mengikutinya. Kita bisa mencari ke sana. Atau lulusan. Biasanya lulusan itu pada saat yudisium atau wisuda kita mendapatkan di sana, kita buka booth itu yang kita akan mencari karyawan di sana. Headhunter itu adik-adik misalnya sudah punya kualifikasi, oh saya seorang GM, saya seorang manajer. Skill saya dijual oleh headhunter. Headhunter itu akan menghubungi saya. Pengalaman pernah beberapa kali saya menjual CV saya di headhunter karena saya berkualitas tinggi sehingga orang headhunter itu menjual saya ke hotel yang lebih bintang 5, dia akan menghubungi saya diinterview,
oh masuk kualifikasinya, dan dia bayar ke headhunter. Oke, ada yang sudah bertanya. Nomor 13. Belum pernah bekerja, belum pernah membuat surat lamaran kerja. Mohon tips biar cepat lolos dipanggil kerja. Pertanyaannya bagus sekali. Belum bekerja, ya. Jadi adik-adik nanti di akhir saya akan memberikan tips membuat lamaran pekerjaan, ya. Saya lanjut sedikit dulu tahapan rekrutmen dan seleksinya. Baik. Tahap rekrutmen dan seleksi, ya, ada analisis kebutuhan. Pertama adik-adik udah menganalisa, saya perlu karyawan accounting. Saya sudah menganalisa, adik-adik menganalisa kebutuhannya wanita yang sudah pengalaman 3 tahun, mengetahui debit kredit, mengetahui sertifikasi accounting, dan sebagainya. Ya, itu menganalisa sudah, detail spesifikasi sudah. Baru membuat lowongan pekerjaannya nomor 3. Setelah itu publikasi lowongan online atau offline, tadi kita sudah bahas. Setelah itu adik-adik akan melakukan seleksi administrasi sesuai spesifikasi. Yang ke-6 ini adalah tes. Adik-adik setelah kandidat misalnya ada ratusan pelamar, sudah dilakukan tes, oh ini nomor 1, 2, 3, 4, oh ada 6 nih yang cocok sesuai dengan kualifikasi kita. Kita akan panggil. Ada tesnya, ya. Ini yang kita tadi sebutkan, ada alat-alat tes seleksi. Bagaimana? Tertulis. Setelah itu boleh tes kesehatan, boleh wawancara. Ya, setelah yang 6 kandidat tadi adik-adik udah bertemu, tes interview, dia lolos tes-tesnya, itu ternyata hanya 2 orang. Dipanggil lah, ya. Oke, karena saya kebutuhan saya cuma 2 orang, mohon maaf. Yang lain kita jawab permohonan maaf, tidak dipanggil, kita panggil yang 2 orang saja. Setelah itu kita berikan orientasi dan penempatan. Orientasi itu bentuknya apa? Menjelaskan tentang organisasi, budaya yang ada, memperkenalkan dengan teman-teman yang ada, atasannya, bawahannya, jalur komunikasinya, dia harus melapor kemana. Ya, setelah itu orientasi terkait dengan kebijakan, peraturan yang berlaku. Misalnya cara berpakaian, cara greetingnya, seperti itu ya. Ini adalah tahapan-tahapan rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh seluruh organisasi. Baik, saya ingin menjawab tadi pertanyaan. Ya, sebelum kesimpulan saya ingin menjawab pertanyaan. Misalnya nih, tadi ada pertanyaan, saya lo pengen kerja, Miss saya belum kerja, tapi saya pengen nembus nih biar cepat dipanggil. Kadang-kadang adik-adik mahasiswa ya, sesuai dengan pengalaman saya, waktu saya masih S1, saya hampir ratusan mengirim lamaran dan tidak satu pun dipanggil. Itu pengalaman saya. Kalaupun saya dipanggil interview, saya nggak dipanggil kerja. Jangankan dipanggil kerja, tapi saya tidak dipanggil interview. Ya, baik. Tipsnya, adik-adik, jadi pertama pelajari dulu di mana adik-adik mau melamar. Contoh, sebuah hotel misalnya Bali Beach membutuhkan seorang reservasi atau resepsionis lah ya. Adik-adik baca dulu tuh, gimana sih Bali Beach itu berdiri tanggal sekian, mempunyai 100 room dengan karyawan seperti ini, paket-paket yang dijual ini, dan sebagainya. Ya. Jadi sehingga adik-adik menuliskan portfolio adik-adik di sana. Ya, ke Bali Beach. Halaman pertama lamaran kerja, buatlah portfolio tentang diri sendiri. Saya seorang mahasiswa di bidang perhotelan misalnya, atau saya seorang mahasiswa di bidang bisnis digital, melihat daripada kebutuhan Bali Beach dalam mempromosikan sekian produk, saya yakin kualifikasi yang saya miliki dapat meningkatkan kinerja daripada Hotel Bali Beach. Nah itu portfolio. Setelah itu buat CV, nama, detail diri. Pertama itu data diri. Setelah itu ada jelaskan pengalaman. Pengalaman kalau belum bekerja organisasi. Kenapa pentingnya pengalaman organisasi adik-adik? Karena
dunia kerja dan dunia praktek senyatanya itu berbeda. Makanya kenapa kadang-kadang kita di seleksi itu dibutuhkan yang pernah berorganisasi, agar dia tahu bagaimana interaksi dengan people, antar orang ke orang, agar dia tahu bagaimana mengambil keputusan, ya, agar dia tahu bagaimana harus kerja dalam tim atau kerja pribadi. Hanya orang-orang yang pernah berorganisasi lah yang tahu, daripada ada mahasiswa yang hanya mahasiswa saja, kuliah saja, tidak pernah keluar rumah, ya, itu yang tidak akan lolos seleksi nantinya. Kalau kita sudah uraikan, oh, saya pengalaman organisasi sebagai ketua BEM, ya, ataupun apa, itu artinya adik-adik sudah pernah dilatih mentalnya, ya, itu akan menjadi prioritas untuk lolos di seleksi tentunya. Karena kalaupun adik-adik pernah misalnya magang itu diperlukan banget. Oh, saya pernah magang di hotel juga, resepsionis juga, itu akan menjadi prioritas. Prioritas daripada misalnya kenapa diperlukan magang, kenapa ada program di kampus-kampus itu adalah kampus PKL, itu harus diikuti kalau ada adik ya, pengalaman banyak di sana. Itu tipsnya ya. Selain itu desain, kalian kan dari kampus desain, mintalah sama teman di kafe, buatin dong desain CV yang cantik, manis, menawan hati misalnya. Desainnya kan banyak CV sekarang ya, dengan desain yang manis, cantik, tetapi nggak norak gitu ya. Isi foto kalian yang cantik juga, itu akan menjadi first impression daripada seorang HRD. Melihat CV-nya aja, oh desainnya manis sekali, baru dilihat isinya. Oh ternyata adik-adik yang satu poin itu confident. Confident, apa yang adik-adik miliki skill, confident ditulis. Ya. Sadewa. Oh, oke. Nomor absen 6, nanti yang bertanya nanti saya poinkan, saya catat nomor absennya ya. Oke, pertanyaannya, mengapa proses rekrutmen terus dilakukan? Bukankah kita terima saja karyawan untuk diinterview dan bekerja? Banyak adik-adik ya. Jadi kasusnya kegagalan organisasi itu dia berpikir, kenapa sih interview dilakukan? Udahlah karyawan lu tinggal nelpon adik, saya perlu misalnya, saya perlu hanya penjaga toko, telepon adik di kampung jaga toko saya. Atau kenapa seleksi rekrutmen dilakukan, dianggap tidak penting. Kenapa harus ya tinggal teman aja, kamu punya ponakan enggak, jaga toko saya. Nah, banyak kegagalan usaha itu berawal dari kurang mampunya karyawan untuk mengelola usaha. Ya, ingat adik-adik, kurang mampu karena apa? Tidak adik-adik pernah mendengar jika pernah the right man in the right place, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Bisa aja dia jaga toko, adik jaga toko, oke. Tapi dia tidak ada passionnya menjaga toko. Atau dia tidak tahu tentang bagaimana customer service. Ya, bagaimana melayani. Sehingga customer yang membeli, ya oke, dia tidak pengalaman. Saya kalau masuk ke toko, jadi lihat bagaimana pelayanannya, saya pergi langsung. Ya enggak? Sehingga di sini kenapa rekrutmen dilakukan, agar betul-betul kita seleksi. Seleksi artinya adik-adik tahu kualifikasi itu, yang adik-adik butuhkan itu. Usaha saya membutuhkan seorang yang pintar meracik kopi misalnya. Tapi kalau yang daftar ya bisanya meracik pizza misalnya, ya nggak nyambung, bener nggak? Atau yang datang hanya sekedar, kamu jaga dong kopi shopku. Orang dia yang tidak bisa meracik dengan desain, dengan rasa khasnya itu, ya bisa lama-lama organisasi bisa turun. Itu kenapa pentingnya. Pentingnya rekrutmen dan seleksi, karena di sini adik-adik akan mengetahui kebutuhan karyawan. Karena jatuh bangunnya bagusnya karyawan itu tergantung dari karyawan yang tepat. Ya, terima kasih Sadewa. Ada lagi mungkin? Silakan. Ya, jangan ditulis ya, dibicara aja, ngomong aja. Sehingga raise hand
dibuka ininya, apa namanya? Oke, saya tutup dulu. Sebelum saya simpulkan, ada nggak lagi? Nanti saya buka lagi ya, saya simpulkan dulu ya adik-adik ya. Jadi sebelum saya tutup, baiklah, kesimpulan daripada mata kuliah hari ini adalah bahwa rekrutmen tersebut penting dilakukan oleh seluruh organisasi tanpa batas ya, dari yang kecil, besar, ataupun perusahaan-perusahaan yang internasional pun itu proses itu dilakukan ya, untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah itu tadi saya sampaikan the right man in the right place, menempatkan orang, misalnya passionnya accounting, ya udah dia kerja di accounting, dia akan kerja maksimal di tempatnya sesuai kualifikasi ya. Juga fungsinya untuk menurunkan turnover. Turnover tahu? Turnover itu kan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Turnover itu keluar masuknya karyawan. Adik-adik misalnya rekrut sekarang, aduh, karena tidak sesuai dengan saya, tidak sesuai dengan passion saya di sini. Salah merekrut orang. Ya besok pergi lagi, capek ya, rekrut lagi, melatih lagi, pergi lagi, itu turnover. Makanya kalau bisa kita jaga karyawan tersebut untuk tidak turnover, untuk dia loyal kepada organisasi. Setelah itu memaksimalkan produktivitas, tentunya kalau the right man in the right place, dia akan kerja maksimal. Ya. Baik, tadi yang raise hand Randy. Halo Miss, selamat siang. Ya, silakan Randy. Saya Randy, Miss, absen 3. Saya mau tanya, kan orang tua saya tuh ada usaha kayak buka toko sembako gitu, Miss, dan kita juga butuh karyawan kan. Nah, apa perlu kita melakukan proses rekrutmen dan seleksi yang seperti susunan proses rekrutmen seperti yang Miss jelaskan tadi? Atau hanya seleksi kayak langsung terima aja seperti itu. Terima kasih, Miss. Terima kasih Randy. Ya, berarti Randy udah calon pengusaha ya. Karena orang tuanya sudah punya toko. Minimal proses rekrutmen tersebut ada di bayangan Randy nanti sebagai penerus toko, atau bisa dikatakan organisasi, bisa dikatakan perusahaan orang tua. Baik. Toko apakah perlu nggak kita rekrutmen dan seleksi? Saya kata perlu dilakukan. Di dalam sebuah toko yang kecil ataupun toko yang besar tersebut, seperti misalnya kita katakanlah toko-toko besar, supermarket, ya, toko modern, minimarket, atau hypermarket, itu pun perlu seleksi. Yang tadi saya sampaikan, di sanalah kita bisa mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi. Contoh penjaga toko. Tadi saya sudah sampaikan, kalau dia tidak passion, tidak tahu caranya melayani customer akan pergi. Yang kedua misalnya, toko bagian stok, atau tidak stok, boleh dikatakanlah purchasing misalnya. Kalau dia tidak sesuai dengan, kan bisa jadi salah pengecekan ya. Barang masuk, barang keluar, kok tidak sesuai. Atau sudah laku berapa, setelah itu stoknya kok kecil banget. Kenapa? Kualifikasinya tidak sesuai dengan posisi tersebut. Atau misalnya Randy misalnya, orang tua akan mengembangkan ke toko kedua. Ya, sekarang toko pertama sudah sukses, beliau jalankan sendiri misalnya, akan membuka toko kedua. Nah, di sini kan diperlukan manajer toko yang memanage toko tersebut. Di sini dibutuhkan sekali untuk memanage toko itu apa kualifikasinya. Nah, nanti itu dibuatkan rincian. Kualifikasi manajer toko saya harus pengalaman, harus mengerti produk saya, harus bisa sebagai customer service, harus bisa mendatangkan customer, harus bisa promosi. Nah, itu spesifikasi sudah ditentukan, sehingga pas buka lowongan dan seleksi, ya, mendapatkan karyawan yang terbaik. Setelah itu toko, baru orang tua mungkin buka toko kedua. Setelah itu si manajer bekerja mengembangkan toko pertama,
Mungkin dia akan membuka toko ketiga, orang tua lagi, butuhkan lagi manajer. Nah, di sini fungsinya. Kalau mencari karyawan asal comot kan tadi saya sudah sampaikan tidak sesuai dengan kualifikasi, spesifikasi, sehingga tidak running ya, tidak running bisnis orang tua Randy. Itu ya. Sudah bisa dimengerti Randy? Sudah, Miss. Makasih. Sudah, nanti undang saya ke toko ya, nanti saya bisa jadi customer. Siap, Miss. Oke, terima kasih. Ada lagi sebelum saya tutup, mungkin saya berikan tugas-tugas untuk adik-adik mahasiswa untuk minggu depan. Ini untuk tugas adik-adik mahasiswa yang bisa dikumpul minggu depan dan dimasukkan link daripada video pembelajaran ya. Nanti saya akan share di grup WhatsApp kita tentang di mana harus diupload tugas kalian ya. Buatlah video dengan durasi maksimal 5 menit, boleh 3 menit, boleh 4 menit, ya, yang berisi terkait tahapan proses rekrutmen dan seleksi sebuah perusahaan. Ya, tugas diupload pada mata kuliah MSIM, boleh di Moodle ya. Nanti saya akan umumkan di grup WA ya. Mungkin saya akan rubah sedikit. Nanti ini paling lambat 1 bulan ya. Saya kasih waktu 1 bulan dari sekarang. Tugas ini menyangkut misalnya seperti tadi contohnya Randy punya toko. Ada dia buat video nih, ya, video satu kelompok misalnya membuat bagaimana rekrutmen dan seleksi dilakukan. Misalnya boleh buat video. Randy mengatakan, oh toko saya sekarang membutuhkan membutuhkan karyawan dengan spesifikasi. Ingat spesifikasi A, B, C, D. Dan selanjutnya saya akan membuka lowongan. Adik-adik buat kata-kata lowongannya seperti apa. Ya, setelah itu buat prosesnya. Oh, saya upload di sosmed saya. Ya, hingga adik-adik melakukan interview misalnya di usaha tersebut. Ya, hingga proses rekrutmen dan seleksi ini berjalan. Miss? Ya, siapa? Untuk tugas videonya itu harus di kehidupan nyata atau videonya boleh ambil dari Google? Kita edit lagi apa gimana? Kamu kalau edit tuh punya orang, kamu edit nanti. Oh, yang saya berarti stop share ya. dari kehidupan sehari-hari. Usahakan jangan mengambil punya orang, nanti kamu terkena plagiasi. Buat sendiri satu kelompok. Ya, buat satu kelompok boleh dalam bentuk seolah-olah kamu punya usaha misalnya, atau usaha siapapun punya teman misalnya punya usaha UKM atau apa, silakan. Yang jelas artinya kalian sudah mengerti tentang proses sebuah rekrutmen dan seleksi itu. Adik-adik semua, kalau begitu pertemuan kita hari ini kita akhiri ya, karena sudah waktu juga. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tugas kalian, jangan lupa review pertemuan kita berikutnya. Apa bahasan yang akan kita lakukan minggu depan ya, seperti tadi saya sampaikan. Terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya. Selamat belajar, salam sehat selalu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang.